Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran STFI Bandung bersama saya Wiwin Winingsih. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai metode analisis titrasi. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini terdiri dari definisi dan prinsip, kemudian alat dan bahan yang diperlukan pada titrasi, kemudian prosedur titrasi, jenis-jenis titrasi, dan aplikasi titrasi dalam kehidupan sehari-hari. Definisi dan prinsip titrasi. Titrasi ini merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan. Kemudian prinsip dari pada titrasi ini yaitu reaksi kimia yang terjadi antara larutan analit yang ditentukan dengan larutan standar. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada proses titrasi ini cukup sederhana. Kita hanya membutuhkan statif, kemudian klem, buret, kemudian Erlenmeyer, dan beberapa alat gelas lain yang biasa digunakan di laboratorium, misalnya labu ukur, beker glass, dan lain-lain. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan titrasi, yang pertama itu adalah larutan sampelnya itu sendiri, kemudian larutan baku yang disebut juga sebagai titran, kemudian indikator, larutan baku primer, dan reagen-reagen lain yang diperlukan. Nah, kemudian untuk melakukan titrasi ada beberapa tahapan prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu kita harus membuat pelarut-pelarutnya. Pelarut yang harus dibuat atau larutan-larutan yang harus dibuat adalah larutan baku primer, kemudian larutan baku sekunder, larutan indikator, dan larutan reaksi yang diperlukan. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat larutan baku primer dan sebagainya, larutan baku sekunder karena konsentrasinya biasanya tidak stabil, maka larutan baku sekunder harus ditentukan konsentrasinya dengan menggunakan larutan baku primer. Nah, proses ini dinamakan sebagai pembakuan. Nah, hasil dari pembakuan larutan baku sekunder oleh larutan baku primer, kita mendapatkan konsentrasi larutan baku sekunder yang akan digunakan pada saat itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah pembakuan, kita melanjut ke tahap preparasi sampel. Nah, preparasi sampel pada titrasi ini adalah berupa melarutkan analit ke dalam pelarut yang banyak atau paling banyak melarutkannya. Ya, karena sampel atau sampel yang diperlukan untuk melakukan titrasi ini adalah harus dalam bentuk larutan. Jadi, apapun bentuk sampelnya harus dirubah menjadi bentuk larutan. Nah, proses preparasi sampel yang dilakukan biasanya adalah proses ekstraksi. Proses ekstraksi di mana kita mengekstraksi zat aktif atau analit dari sampel dengan menggunakan pelarut yang paling melarutkannya. Kemudian setelah larutan sampel siap untuk dititrasi, kita tambahkan ke dalam larutan sampel tersebut larutan indikator. Atau misalnya bila perlu ditambah beberapa reaksi, seperti misalnya kalau kita melakukan titrasi kompleksometri perlu larutan buffer. Kemudian dilakukan proses titrasi. Proses titrasi ini merupakan penetesan atau penambahan larutan baku sekunder yang disimpan di dalam buret ke larutan sampel yang disimpan di dalam Erlenmeyer. Setelah warna indikator berubah, itu tandanya proses titrasi sudah harus dihentikan. Nah, kemudian kita catat volume pentiter yang diperlukan untuk titrasi, dan proses selanjutnya adalah kita menghitung kadar berdasarkan volume dari larutan sekunder yang didapatkan. Selanjutnya setelah kadar didapatkan, lalu kita melakukan pelaporan hasil. Nah, seperti itu prosedur titrasi. Nah, di dalam titrasi ini ada berbagai jenis. Titrasi itu terdiri berbagai jenis, dan di mana masing-masing jenis titrasi itu memiliki prinsip, kemudian titran, indikator, dan larutan baku primer, serta karakteristik analit yang berbeda-beda.
Jenis titrasi yang pertama misalnya asam basa. Nah, asam basa ini terdiri dari alkalimetri dan asidimetri. Prinsip daripada alkalimetri dan asidimetri ini sama saja, yaitu netralisasi reaksi netralisasi antara larutan standar dengan larutan sampel. Nah, kemudian titran yang digunakan pada titrasi alkalimetri itu berupa basa. Yang paling banyak digunakan itu adalah NaOH. Selain NaOH bisa juga digunakan KOH. Nah, indikator yang digunakan pada titrasi asam basa baik alkalimetri atau asidimetri itu disebut indikator pH. Indikator pH yang bisa digunakan untuk titrasi asam basa adalah fenoktalen, metil merah, metil jingga, dan sebagainya. Kemudian larutan baku primer yang dibutuhkan untuk mentitrasi atau membakukan titran pada alkalimetri adalah asam oksalat. Nah, untuk alkalimetri, karakteristik sampel yang bisa dianalisis dengan alkalimetri itu adalah sampel atau analit yang bersifat asam. Kemudian pada titrasi asidimetri digunakan titran yang sifatnya asam, misalnya HCl. Indikatornya sama dengan pada alkalimetri. Kemudian larutan baku primernya ini bisa digunakan natrium tetraborat atau natrium karbonat. Nah, analit yang bisa dianalisis dengan prinsip atau jenis titrasi asidimetri adalah analit yang bersifat basa. Kemudian selanjutnya adalah titrasi iodimetri, iodometri. Nah, titrasi ini prinsipnya sama, yaitu reduksi oksidasi. Iodimetri itu dikenal juga sebagai titrasi langsung, di mana di sini digunakan pentiter I2, kemudian indikator pasta Kanji, dan larutan baku primer yang bisa digunakan adalah arsen trioksida. Nah, biasanya iodimetri ini digunakan untuk analisis zat-zat yang sifatnya reduktor kuat. Kemudian titrasi iodometri biasanya juga ini disebut sebagai titrasi tidak langsung. Ini titran yang digunakan itu adalah natrium tiosulfat. Kemudian indikatornya sama, pasta Kanji. Larutan baku primer yang bisa digunakan adalah KiO3 maupun arsen trioksida. Nah, biasanya analit yang ditentukan dengan iodometri adalah zat-zat yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih tinggi daripada sistem iodium iodida atau yang bersifat oksidator kuat. Kemudian untuk titrasi kompleksometri itu prinsip reaksinya adalah berdasarkan pembentukan kompleks. Nah, titran yang digunakan pada titrasi kompleksometri ini adalah natrium eta. Kemudian indikator yang dipakai pada titrasi kompleksometri ini disebut indikator logam. Contoh indikator logam yang biasa digunakan untuk titrasi kompleksometri adalah EBT atau erioprom black tea, kemudian kalkon, jingga, selenol, dan sebagainya. Untuk larutan baku primer bisa digunakan magnesium sulfat atau zinc sulfat. Kompleksometri biasanya digunakan untuk analisis logam-logam. Kemudian titrasi argentometri berdasarkan pengendapan antara titran yang berupa AgNO3 dengan analit yang merupakan senyawa yang mengandung golongan halida, misalnya klor, kemudian yodium, brom, atau fluor. Indikatornya tergantung dari metode argentometri yang digunakan. Kalau misalnya metode Mohr yang digunakan, maka indikatornya itu menggunakan K2CrO4. Kalau misalnya menggunakan metode Volhard, indikatornya Fe3+. Kalau menggunakan metode Fayence, maka indikatornya digunakan indikator adsorpsi, misalnya eosin. Nah, untuk larutan baku primer yang digunakan pada argentometri itu adalah biasanya natrium klorida. Kemudian titrasi bebas air. Titrasi bebas air ini hampir sama sebetulnya dengan titrasi asam basa. Hanya saja di sini prinsipnya ada atau pelarutnya menggunakan pelarut non-air. Prinsip reaksinya itu berdasarkan proton transfer. Nah, pentiter yang digunakan pada titrasi bebas air untuk misalnya sampel yang bersifat asam lemah
itu bisa digunakan natrium metoksida. Untuk sampel yang bersifat basa lemah bisa digunakan pentiter HClO4. Kemudian untuk sampel yang bersifat asam lemah itu pentiternya digunakan natrium metoksida. Indikator yang bisa dipakai untuk titrasi bebas air ini adalah kristal violet atau birutimol, atau bisa juga dilakukan dengan cara potensiometri. Untuk larutan baku primer yang dipakai untuk membakukan HClO4 itu adalah kalium biftalat, kemudian untuk membakukan natrium metoksida digunakan asam benzoat. Nah, kemudian jenis titrasi selanjutnya yaitu titrasi nitrimetri. Titrasi nitrimetri ini berdasarkan pembentukan garam diazonium antara NaNO2 atau HNO2 dengan zat atau analit. Kemudian pentiter yang dipakai ini adalah NaNO2. Kemudian indikator yang digunakan pada nitrimetri adalah pastakan JKI atau bisa juga menggunakan potensiometri. Nah, larutan baku primer yang dipakai pada titrasi nitrimetri ini adalah asam sulfanilat. Nah, analit-analit yang biasa atau yang bisa dititrasi dengan nitrimetri ini bisa berupa amin aromatik primer, misalnya obat-obat golongan sulfonamida, kemudian aromatik sekunder, misalnya parastamol, fenacetin, kemudian amin aromatik tersier, misalnya chloranthanicol. Nah, titrasi ini bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang, misalnya di dalam bidang industri farmasi, kemudian industri pangan, misalnya untuk menentukan bilangan asam, bilangan ester, kemudian bilangan penyabunan, ya. Kemudian digunakan juga dalam bidang lingkungan, misalnya untuk mengetahui kadar logam di dalam air, ya. Nah, di bidang farmasi sendiri, meskipun metode titrasi ini dianggap sebagai metode konvensional dan tidak up to date, tapi beberapa metode titrasi ini masih relevan digunakan untuk analisis obat. Di Farmakope edisi 6 sendiri ada beberapa obat yang dianalisis menggunakan metode titrasi. Misalnya aluminium hidroksida, kemudian prokain hidroklorida, norbutanol, asam sitrat, dan beberapa obat-obat lainnya. Sehingga dalam bidang farmasi, titrasi ini masih relevan untuk digunakan sebagai metode analisis obat. Titrasi juga bisa digunakan untuk menganalisis zat-zat lainnya. Demikian penjelasan saya mengenai metode analisis titrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.